Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahmatullah, para santri sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang penuntut ilmu, untuk senantiasa belajar, berupaya untuk mempelajari agama kita ini, kita amalkan, dan semoga menjadi bekal kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada fillah rahimani wa rahmatullah, para santri sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini dan sampai 15 hari ke depan atau mungkin lebih, kita akan bersama-sama belajar materi-materi yang telah dipilih oleh para asatid yang harapannya bermanfaat bagi para asatid dan juga bagi para santri sekalian. Dalam daurah kita ini ada banyak materi yang akan kalian pelajari, yang penekanan dari daurah kita ini pada tahun ini adalah dalam masalah manhaj dan masalah akidah, sehingga diharapkan ada bekal, ada satu pemahaman yang utuh yang dimiliki oleh seorang pelajar, seorang santri, sehingga diharapkan nanti ketika selesai daurah antum semua, kalian semua memiliki pemahaman yang utuh, ya, tidak sepotong-potong. Sehingga pada tahun ini ya, para santri tidak hanya sekedar mendengarkan saja, tapi sudah ada makalah yang harus dipegang, dilihat, dan untuk disimak. Ya, pembahasan para asatid tidak keluar dari apa yang sudah ditulis. Demikian pula saya pada kesempatan hari ini dan 3 hari ke depan saya akan membahas materi tentang adab talib li syaikhihi, atau adab seorang murid kepada guru. Ya, guru bermakna umum, ustaz, syekh, guru, ya, dan yang lainnya. Apa yang melatar belakangi materi ini dipilih? Hadirin sekalian, ikhwan sekalian, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita perhatikan pada masa kita ini, masa Anda sekalian, antum sekalian, kita akan mendapati bahwa penghargaan seorang murid, adab seorang murid kepada gurunya itu lambat laun mengalami penurunan, lambat laun mengalami degradasi, penurunan yang sangat tajam.
Kadang ada seorang murid yang berbicara kepada gurunya dengan bahasa yang dia anggap sebagai temannya sendiri. Kalau orang Jawa berbicara dengan gurunya dengan bahasa ngoko, ya. Mas mau kemana? Arep mulih pak. Nah, dalam pandangan orang Jawa, ini orang Jawa, ketika seorang yang berbicara kepada orang yang lebih tua, maka dia harus memilih kata-kata yang pantas. Ya. Orang Jawa memisahkan bahasa itu, ada bahasa ngoko, ada bahasa kromo, kromo matio, dan kromo inggil, untuk membedakan bagaimana berbicara. Nah, demikian pula dalam bahasa-bahasa yang lain, ya, pemilihan kata ketika berbicara dengan seorang yang sebaya, orang di atasnya, itu mencerminkan adab yang dia miliki. Dan ini diakui dalam syariat Islam. Ya, dan ini tidak kemudian bertentangan. Dalam Islam, penghormatan seseorang kepada yang lebih tua, kepada orang yang usianya lebih tua darinya, itu sangat diperhatikan dalam Islam. Ya. Tentu kalau kalian lihat pelajari bahasa Arab itu tidak dibedakan, mungkin sebatas kita tahu mau anta yo anta. Tapi bagaimana kita lihat sekarang, ya, anta tidak dikatakan anta itu panjenengan, anda, kamu, ya. Tetapi ada perbedaan di sana, dibedakan. Semakin lama kita belajar, maka kita akan menempati apa? Perbedaannya. Para sahabat saja tidak ada yang berani memanggil Kanjeng Nabi dengan siapa? Namanya langsung. Ada nggak? Riwayat para sahabat memanggil dengan namanya langsung? Tidak ada. Makanya ketika malaikat Jibril datang dan bertanya kepada Nabi SAW, apa yang diucapkan Jibril? Ya Muhammad, ya kan? Akhbirni anil iman. Ya Muhammad, kaget mereka loh. Ini orang datang langsung nyebut namanya Rasulullah. Karena para sahabat tidak biasa menyebut nama langsung. Ya, mereka tidak ada yang berani menyebut nama langsung pada Rasulullah SAW. Dan yang lainnya, kita lihat banyak orang, seorang murid pada gurunya berbicara tidak memperhatikan etika. Ada lagi seorang murid yang berani membantah, ya, membantah dalam artian membantah bukan dalam konteks misalnya dalam diskusi atau dalam hal forum ilmiah, tetapi membantah dalam konteks ngeyel, ya. Dan ini banyak sekali, ya, kalau sudah tidak senang dengan gurunya itu pokoknya ini enengnya cuma ngeyel. Nah, ini tidak benar, ini kekeliruan, ya. Bahkan di luaran sana ada seorang murid yang menyesatkan gurunya, ya, menganggap gurunya apa? Sesat. Jadi kalau sudah dulu muridnya setelah belajar mungkin merasa lebih pintar, kuliahnya ke Antartika atau ke, ya, di kutub selatan atau di kutub utara, kemudian ketika pulang ke rumah menyesatkan siapa? Gurunya. Ini guru saya ini orang cedok, ini sesat, ini fi dolalin mubin, ya, ustadz saya ini dalam kesesatan yang nyata. Ini tidak benar. Ya. Kenapa ini disebabkan? Karena kurang dalam mempelajari adab. Imam Malik, ya, perhatikan di situ saya akan menukil-nukil juga di dalam buku. Halaman berapa di situ? Ya, saya nggak pakai karena tulisannya harus pakai ini saya. Saya tak pakai ini aja. Imam Malik rahimahullah, beliau pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy, dan ini menunjukkan perhatian beliau dan para ulama salaf yang lain dalam permasalahan adab dan akhlak.
Imam Malik mengatakan ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilma. Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Jadi pelajari adab dulu baru belajar ilmu. Kemudian ulama salaf yang lainnya, Yusuf bin Al-Husain, dia mengatakan bil adab tafham, bil adabi tafhamu al-ilma. Dengan mempelajari adab, maka engkau menjadi mudah untuk memahami ilmu. Jadi wasilah untuk memahami ilmu itu dengan apa? Adab. Ketika seorang masuk majelis ilmu, dia merasa seperti botol yang penuh. Ya, botolnya apa? Penuh, gelasnya penuh. Dia ada kesombongan. Ini guru saya nih radong nih. Moco kitab klera-kleru. Ini hanya lulusan benua utara, bukan benua selatan. Sudah ada kesombongan, maka ilmunya tidak akan apa? Tidak akan masuk. Ya, itu mempengaruhi. Kemudian Imam Ibnul Mubarak, beliau mengatakan ta'allamnal adab 30 aman wa ta'allamnal ilma 20. Kami mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun. Dan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Lebih panjang mana? Belajar adab 30 tahun. Mungkin kita heran ya, saya aliyah aja cuma 3 tahun. Setahun pengabdian, ini 30 tahun. Kalau mereka lihat perjalanan mereka belajar itu selama 30 tahun, mereka banyak memperhatikan masalah apa? Pada zaman dahulu halaqah ilm, majelis taklim itu banyak, dan banyak dihadiri oleh ribuan orang. Tanpa apa ini? Pengeras suara. Itu datang puluhan ribu gitu. Bahkan dalam riwayat itu ada yang nahan pipis. Dia nahan pipis sampai ada yang ngompol di tempat. Ini posisinya di tanah lapang ya, bukan di mana? Masjid yang keramaikan. Tapi dia nahan ngompol di situ. Dan bahkan ngompol di situ. Karena kalau keluar nanti apa? Ya, sampai demikian. Nah, terus mereka dengarnya bagaimana? Ya. Banyak yang menyampaikan datangnya itu walaupun tidak memahami ilmunya, tetapi mengambil apa? Adab. Dia mengambil akhlak dari pengajarnya ketika itu. Jadi tokoh pengajian, jika akhlaki pengajar itu sudah termasuk apa? Belajar. Ibnu Sirin mengatakan kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilm. Mereka para ulama dahulu mempelajari petunjuk, yaitu mempelajari adab, sebagaimana mereka menguasai atau mempelajari suatu ilmu. Ya. Jadi mereka tidak memisahkan. Belajar adab itu ya menuntut ilmu. Kemudian Makhlad Ibnu Al-Husain berkata kepada Abdullah Ibnu Mubarak, nahnu ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin min hadith. Kami lebih butuh dalam mempelajari adab daripada banyak menguasai hadis. Jadi kami itu butuh akhlaknya, butuh banyak adab daripada kami butuh banyak ilmu, maklumat. Dan ini yang para santri sekalian, ini banyak yang dikritikkan, yang disampaikan kepada kita antum semua, saya juga termasuk, kita semua generasi sekarang
banyak yang lebih ngerti ilmu, tetapi adabnya kurang. Saya pernah memiliki teman, ya, dahulu, nggak tahu sekarang di mana. Belajar di sini dulu baik-baik saja. Ketika keluar, datang lagi ke sini, ada ustadznya tiduran di bawahnya gitu, di bawah lantai gitu, dan dia belajar di jalan dekat dengan kepalanya. Jadi misalnya ustadznya tiduran di situ, kepalanya di sini, dia jalannya di atas kepalanya gitu, di depannya sana, di utaranya gitu. Kira-kira wangun kayak gitu ya. Ini ustadznya di sini, dia jalan di sini. Ya. Saya pernah kenal seorang yang mungkin ya secara amaliyah banyak kekeliruan. Ketika jalan kaki, saya bonceng motornya, kemudian orang tuanya di depan jalan. Kemudian saya yang naik motor, dia yang tak bonceng kan. Kemudian dia minta turun aja. Kenapa? Bapak saya di depan. Saya nggak mau melewati bapak saya sedang apa? Naik motor, nggak enak. Ya, kurang adab saya nanti. Bapak saya jalan, saya apa? Naik motor. Ya dia muter jalannya. Biar apa? Tidak melancangi bapaknya. Ya. Tapi ini tadi yang ngaku belajar sunnah, ustadznya tidur di bawah, dia jalan di atas kepalanya. Saya lihat sendiri. Ini bukan cerita ngarang. Ini bukan novel atau ya sinetron, bukan. Tenanan saya lihat orangnya. Itu tadi. Kenapa? Tidak ada adabnya. Dan itu berawal dari apa? Menyepelekan. Atau mungkin diajari pak gurunya kita itu sama-sama manusia. Ngapain kok kita harus merendah sama orang, atau kita ini sama-sama manusia. Itu keliru. Nanti kita lihat bagaimana para ulama dalam mempelajari adab ini. Kemudian Imam Adz-Dzahabi ketika menyebutkan kisahnya Abdullah bin Wahab ya, dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala, beliau mengatakan Abdullah bin Wahab mengatakan manaqalna min adabi Malikin aktsaru mimma ta'allamna min ilmihi. Yang kami nukil dari Imam Malik itu lebih banyak dalam hal adab dibandingkan ilmunya. Jadi yang kami ambil adabnya itu lebih banyak daripada yang kami ambil dari ilmunya. Kemudian Imam Malik, beliau juga pernah menceritakan bahwa beliau diperintahkan ibunya untuk datang duduk di majelisnya Rabi'ah Ibnu Abi Abdurrahman, ya, seorang faqih ketika itu di kota Madinah. Dan ibunya berwasiat apa? Ta'allam min adabihi qabla ilmihi. Pelajarilah adab darinya sebelum mengambil ilmunya. Pelajari adabnya dulu, baru kamu ambil ilmunya. Kemudian yang terakhir, ya, kenapa kok kita harus belajar adab? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa, minta akhlak yang baik. Ya. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa an, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa an. Ya Allah, tunjukilah padaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjukinya kecuali Engkau, dan palingkanlah kejelekan akhlak dariku. Tidak ada yang memalingkannya kecuali Engkau. Ini ya, Rasulullah mengajari kita apa? Agar memiliki adab akhlak yang mulia dan dijauhkan dari akhlak yang jelek. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Wanifillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan lihat pengertian adab. Ya, kita akan mulai pembahasan adab murid kepada guru. Jadi adab itu banyak sekali
Ada penuntut ilmu banyak sekali. Bagaimana penuntut ilmu beradab kepada dirinya, beradab kepada ilmu itu tersendiri, ya. Kemudian beradab kepada Allah, beradab kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan juga beradab kepada guru. Nah, kita pilih dalam pembahasan kita ini hanya adab murid kepada guru saja. Pengertian adab, ya, adab secara bahasa itu berasal dari kata kerja adaba. Fi'il madhinya adaba. Kemudian bentuk jamaknya adalah adab. Adabun, adab. Secara bahasa adab itu maknanya adalah apa maknanya? Dinamakan adab karena mengajak manusia yang mempelajarinya untuk melakukan perkara yang terpuji. Jadi dengan seorang belajar adab itu mengajak untuk berbuat baik dan meninggalkan perkara yang buruk, mencegah dari perkara yang buruk. Di situ sudah ada, semuanya ada yang saya bacakan. Kemudian secara istilah adab itu maknanya adalah berkumpulnya sifat-sifat baik dalam diri seorang hamba. Jadi ketika kita belajar adab itu berarti kita belajar sifat-sifat yang baik dan mencegah dari sifat-sifat yang jelek. Makanya seorang penyair mengatakan wa ba'du fal adabu fil akhlaq jam'u khisalil khairi bil itlaq. Maka adab dalam akhlak itu adalah mengumpulkan sifat-sifat kebaikan dalam segala hal. Ya. Akhlak itu, adab itu adalah mengumpulkan sifat-sifat kebaikan dalam segala hal, segala perkara. Ya. Karena kebaikan atau sifat-sifat kebaikan khisalul khairi itu ada dua macam, ada yang zahir dan ada yang batin. Yang zahir seperti apa contohnya? Kejujuran, ya, amanah, kan kelihatan jujur, amanah. Kemudian sifat yang batin, tawadhu, sabar, ya, dan yang lainnya. Kemudian pengertian yang kedua, penjelasan makna at-talib, murid. Murid itu secara bahasa adalah bentuk tunggal dari murid itu adalah bentuk tunggal, sedangkan bentuk jamaknya adalah tullab atau tolabah. Tolabah atau tullab. Talib, tullab atau tolabah. Sedangkan talib itu berasal dari kata kerja, ya, dia adalah isim fa'il yang berasal dari kata kerja talaba yatlubu talaban, ya, wa tilaban talib fa huwa talib wa dzaka matlub. Yang maknanya apa? Mencari. Kemudian secara istilah, talib itu adalah seorang yang berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu, ya. Seseorang yang berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu. Sehingga kalau talib dinisbahkan pada ilmu, talibul ilmi, talib itu adalah orang yang berkeinginan untuk mendapatkan ilmu. Talibul mal, ya, talibul mal. Talibul mal berarti orang yang ingin mendapatkan harta, ya. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim Ad-Darimi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manhumani la yashba'ani. Manhumun fil ilmi la yashba'u minhu wa manhumun fid dunya la yashba'u minha. Wa fi riwayatin
manhumani la yashba'ani talibu ilmin wa talibu dunya. Ada dua golongan orang yang rakus, yang tidak akan kenyang. Ada dua golongan yang dia rakus dan tidak akan pernah kenyang. Siapa mereka? Manhumun fil ilmi. Yang pertama, golongan orang yang rakus terhadap ilmu, la yashba'u minhu, tidak akan kenyang atau puas dengan ilmu. Wa manhumun fid dunya la yashba'u minha, dan golongan orang yang rakus terhadap dunia tidak akan kenyang atau puas dengan dunia. Ya, tinggal kita milih nih. Ya, kita mau milih yang mana? Tentunya kita akan milih apa? Yang pertama, manhumun fil ini. Khonifillah rahimani wa rahmatullah. Kalau orang itu sudah merasakan bagaimana nikmatnya belajar, maka dia tidak akan mudah untuk diganggu dengan hal-hal selain belajar. Ya. Kadang kita ini ketahanan belajar kita ini yang belum ada. Ya. Kita tuh baca buku satu halaman itu saja sudah apa? Sudah beratnya luar biasa. Ya. Bagaimana kita akan membaca Pak, satu buku secara utuh? Kadang kalau punya buku baru beli satu itu paling tidak baca mukadimahnya, daftar isinya, sama cari gambarnya, ya kan? Ya tidak? Maka jadilah orang yang rakus terhadap ilmu. Berlatih. Ya. Saya, antum semua, saya juga sedang dalam belajar, sama kita belajar. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua adalah rakus terhadap dunia. Nabi dalam riwayat mengatakan dua golongan rakus tidak akan kenyang atau puas, yaitu pencari ilmu dan pencari dunia. Nah, intinya ini makna dari talib. Dan yang dimaksud di sini adalah talib al-ilm. Orang yang berkeinginan untuk mendapatkan ilmu. Ya, kemudian disebutkan juga dalam surat Al-Hajj di situ tentang menjelaskan tentang bagaimana lemahnya sesembahan selain Allah. Di akhir ayat itu Allah mengatakan dha'ufat talibu wal matlub. Amat lemahlah yang at-talib, orang yang mencari, itu orang yang menyembah, wal matlub, ya, dan amat lemah pula yang disembah. Ya. Kemudian yang berikutnya, pengertian makna ustadz. Kalimat ustadz itu bukan kalimat dari bahasa Arab. Al-ustadz, ustadzun, itu berasal dari kalimat atau kata a'jam, ya, berasal dari bahasa Persia. Ustadz itu kalimat a'jam, berasal dari bahasa Persia, kemudian diserap ke dalam bahasa Arab. Dan maknanya ustadz itu adalah orang yang mahir dalam perkara yang agung. Ada yang mengatakan seorang yang menyandang gelar ustadz itu harus menguasai 18 bidang ilmu. Atau ada yang mengatakan 12 bidang ilmu. Kalau belum menguasai 12 bidang ilmu, maka tidak boleh disebut ustadz. Yaitu 12 itu bisa disebutkan di situ nahwu, sharaf, bayan, badi, ma'ani, adab, mantiq, al-kalam, hay'ah, usulul fiqh, tafsir, dan hadis. Ini kalau saya nggak sebut ustadz ini, sebut pak saja ini, karena nggak masuk ini kan. Kalau dalam kategori ini tidak masuk, ya, paham? Dalam kategori ini, mungkin dalam kategori lain masuk nanti. Adapun di zaman sekarang al-ustadz ini kalau di Timur Tengah, al-ustadz itu bermakna dia gelar akademik tertinggi, profesor. Kalau ada orang mengatakan al-ustadz itu berarti profesor. Ya, al-ustadz, doktor, ya, berarti profesor, doktor. Nah, adapun di Indonesia, ustadz itu adalah gelar atau julukan yang umum
Dan dia bisa merujuk kepada seorang guru, pendidik, atau seorang ahli bidang tertentu. Ya. Jika kalau di Indonesia ustadz itu umum, ustadz itu ya guru, ya, juga mudarris, muallim, ya, itu juga bermakna apa? Ustadz. Ya. Sehingga ustadz itu lebih kepada julukan orang yang dianggap memiliki kemampuan dalam masalah ilmu, agama, akhlak. Ya, seperti kalau dari pondok ini ya berarti ustadz adalah pengajar kalian, apapun kemampuannya. Kalau di kantor saya sering kalau orang datang, Assalamualaikum Ustaz, mau cari Mas Muhammad. Pernah dengar? Kemarin terakhir mau mencari Mas Koyim. Ini kalau yang ucapan saya Wangun, karena saya dulu pernah ngajar dia. Pernah ngajar Mas Ustadz Muhammad sama Ustadz Koyim. Saya pernah ngajar. Ustadz Muhammad Insan saya pernah ngajar. Saya nyebut Mas itu ya isik rada Wangun. Karena saya isik dianggap gurunya kan gitu. Ini kan murid saya. Murid kan anak, bisa tak sebut Mas. Tapi jarang saya nyebut Mas gitu ya. Ini ada santrinya nyebut Mas. Saya cuma tanya, kamu nikahi kakak, kamu dapat apa namanya, kakakmu dapat Ustadz Muhammad kapan? Ya, kamu dapat kakaknya kapan? Atau kakakmu dapat Ustadz Muhammad kapan? Kok kamu sebut apa? Mas. Ya, paham tuh? Nah, ini kekeliruan yang harus bukan mereka ingin disebut ustadz, bukan. Ini sebagai apa? Bentuk kalian mengamalkan adab itu. Itu. Ya. Kalau saya mungkin secara personal ada orang yang manggil saya apa? Ya saya tidak terlalu mempermasalahkan. Tetapi ketika seorang berkaitan dengan ilmunya, ya silakan diamalkan ilmunya. Karena itu untuk kamu, bukan saya, bukan kita yang dipanggil. Paham ya? Mungkin sebagian ustadz itu tawadhu, saya nggak mau disebut ustadz. Karena ustadz itu harus menyandang 12 ilmu tadi, harus menguasai. Tidak, di Indonesia ustadz itu maknanya apa? Umum. Guru, mu'alim, mudarris, semuanya ustadz. Ya. Qanifillah rahimani wa rahmatullah. Nah, sebelum kita sebutkan secara rinci adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, perlu kita ketahui bahwa sikap seorang murid kepada guru itu terbagi menjadi 3 golongan. Ada 3 golongan yang mencerminkan bagaimana sikap mereka kepada guru. Yang pertama, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana sikap mereka? Mereka menempatkan posisi guru-guru mereka sesuai posisi yang dijelaskan oleh syariat, tanpa sikap berlebihan dan merendahkan. Jadi guru itu diposisikan sesuai dengan yang dijelaskan oleh syariat, baik yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, ya, dan apa yang dipahami oleh para ulama berikutnya. Ya. Loh, kenapa kok kita pakai perkataan ulama itu? Kenapa harus pakai perkataan sahabat? Kenapa harus pakai ulama salaf? Kenapa ini? Dalam masalah akidah, kenapa harus merujuk pada ucapan mereka? Kok nggak Al-Quran saja, itu gimana? Karena dari Al-Quran, Sunnah dipahami berikutnya, bawahnya menjadi keyakinan. Itu tentu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah yang pokok. Kalau perkataan ulama itu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Sunnah, pasti banyak yang akan apa? Menentangnya. Pasti akan ada yang menjelaskannya. Sehingga kalau kita belajar misalnya kitab apa misalnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, itu dijelaskan akidah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau ulama yang lainnya, Ushul Salasah, kitab tauhid, atau kitab-kitab yang lainnya. Kenapa di situ merujuknya perkataan-perkataan manusia, bukan perkataan Allah,
bukan penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga kadang ada orang yang mau pokok perkataan para ulama. Lah ulama itu yang dia sebutkan itulah keyakinan yang dia yakini yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah. Kalau keyakinan mereka keliru, pasti ada ulama berikutnya yang akan menjelaskan. Ya. Dan ini keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, menempatkan sesuatu itu sesuai dengan dalil, sesuai dengan syariat. Tidak boleh merendahkan guru dan tidak boleh berlebih-lebihan terhadap guru. Ya, harus pertengahan. Kemudian kelompok yang kedua, golongan yang kedua adalah golongan Khawarij. Nah, bagaimana Khawarij? Mereka ini mengedepankan pendapat-pendapat mereka dibanding pendapat gurunya. Jadi biasanya ngeyel kepada guru. Nahnu rijal, hum rijal, wa nahnu rijal. Mereka itu manusia, saya juga manusia. Mereka makan nasi, saya makan gugi. Sama nasi, sama beras, ya kan? Sama-sama berasnya. Hanya saya digoreng, dia direbus. Sudah istirahat? Sampai jam berapa? 10 kan? 39. Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga adalah Rafidhah dan Sufiyah. Ya, golongan Rawafid dan Sufiyah. Yang mereka itu berlebih-lebihan terhadap guru-guru mereka. Ya. Mereka mengedepankan pendapat guru-guru mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu ditinggalkan. Paling benar adalah pendapat guru. Dan kadang mereka mengangkat derajat guru-guru mereka hingga derajat ketuhanan. A'udzubillah min dzalik. Dan ini terjadi, ya, sampai naudzubillah min dzaliknya, ini jafa dan kebodohan atau kedunguan, wallahu a'lam. Ada guru mereka itu buang air besar ditambahi tampah itu. Guru buang air besar ditadai ditampah nampan, terus dimakan. Belum puasa tuh enak, belum puasa. Udah puasa bisa unek-unek ya. Saya membaca gitu sih, ya Allah, ini dari mana dalilnya? Ya kan, kotoran. Ya kotoran mereka sendiri aja nggak mau, apalagi kotoran orang lain. Dari mana dalilnya? Adalah yang bekas cucian kaki diminum. Oh, kita ini koboan tangannya sendiri aja nggak mau minum. Ini bekas cuci kaki. Ini gurunya ini berkah. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ini sehingga kita harus betul-betul menempatkan bagaimana adab kita kepada guru itu pertengahan. Tidak berlebih-lebihan dan tidak merendahkan. Kita akan mulai adab yang pertama. Ini banyak yang kita ambilkan dari kitab Adabut Thalib Ma'a Syaikhihi. Ini karya Syekh Abi Abdul Wahab, Aid bin Mukbil, dan dari sumber yang lainnya. Adab yang pertama, seorang murid tawadhu dengan gurunya. Ya. Seorang murid itu hendaknya tawadhu terhadap gurunya. Tidak boleh seorang murid tarafu, dia merasa tinggi, sombong di hadapan gurunya. Ya. Jadi ketika Anda masuki kelas, ada guru, maka yang pertama kali harus ditanamkan adalah saya harus tawadhu. Tawadhu pada gurunya. Misalnya dia pernah belajar suatu ilmu yang sudah dia pelajari, ya gurunya mungkin telat, dia tidak merasa bahwa oh gurunya telat, aku harus luwih khatam. Saya sudah khatam 10 kali, guru saya belum pernah khatam. Tidak pernah. Tawadhu.
Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Taala auha ilayya an tawadhu hatta la yabghiya ahadun ala ahadin wa la yafkhara ahadun ala ahadin. Rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku, hendaklah kalian bersikap rendah diri hingga seorang tidak berbuat aniaya kepada orang lain dan seorang tidak berlaku sombong kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seseorang bertawadhu karena Allah kecuali Allah akan mengangkatnya. Jadi seorang tawadhu itu bukan kekalahan. Tawadhu itu bukan kehinaan. Justru kalau seorang tawadhu, Allah yang akan mengangkatnya. Kalau Allah sudah mengangkat, yang lainnya sudah gak ada apa-apanya lagi. Manusia mengangkat semuanya, tapi kalau Allah merendahkan gak ada gunanya. Ya. Apabila tawadhu itu dibutuhkan atau sangat dibutuhkan dan terpuji bagi siapapun yang melakukannya, kepada siapapun dia tawadhu, maka sikap ini sangat terpuji dan sangat baik jika dilakukan oleh seorang murid kepada gurunya. Min babil aula, ya. Lebih-lebih lagi akan lebih baik jika dilakukan oleh seorang murid kepada gurunya. Ya. Jika sikap sombong adalah sikap yang tercela bagi siapapun di dunia ini yang melakukan kesombongan itu tercela, maka sikap sombong seorang murid kepada gurunya merupakan perbuatan yang sangat tercela. Ya. Min babi al-aula. Ya. Syekh Abdul Salam As-Suwair hafizahullah ta'ala, beliau pernah menjelaskan tentang masalah tawadhu ini, ya, dan beliau memberikan contoh tentang kisahnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Beliau ini kan dijuluki apa? Abdullah bin Abbas turjumanul Quran. Ya. Orang yang paling paham terhadap penafsiran Al-Quran, turjumanul Quran. Tetapi beliau tetap menuntut ilmu dan duduk di depan rumahnya Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Ya. Ya, seorang sahabat yang paham tentang apa? Al-halal wal al-haram. Sampai beliau tertidur duduk di depannya Mu'adz bin Jabal. Pengen sinau itu duduk di depan rumahnya. Sampai tertidur. Maka kemudian keluarlah Mu'adz. Kemudian beliau mengatakan, ya, wahai anak paman Rasulullah, seandainya engkau mengetuk pintu, pastilah aku akan keluar. Jadi dodok-dodok pintu biar apa? Mu'adz bisa keluar. Tapi tidak, Abdullah bin Abbas, beliau duduk di depan pintunya, nunggu siapa? Mu'adz keluar rumah. Ya. Kita ini di rumahnya Ustadz kadang lihat dodok-dodok kurang mikir gitu ya. Jam loro awan wayai turu yuk dodok-dodok. Saya tinggal di rumah dinas Ustadz itu kan sudah bertahun-tahun. Wah, agar jam loro dodok-dodok. Apa jam 2 siang? Mau anu tabungan. Aduh, wayai turu. Ya, wayai apa? Tidur. Ya, ini santri ini kepiye ya. Jam 2 siang. Mau anu tabungan Ustadzah. Aduh. Dulu zaman-zaman dulu. Ini loh. Siapa? Abdullah bin Abbas duduk di depan rumah untuk belajar, bukan nyetor tabungan. Ya. Untuk apa? Belajar. Tapi dia tidak mengetuk pintu, tidak mau mengganggu.
Kemudian apa jawabnya Abdullah bin Abbas? Beliau mengatakan demikianlah. Hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Demikianlah kami diperintahkan untuk melakukan hal itu terhadap ulama-ulama kami. Kami tawadhu. Tidak apa? Mentang-mentang turjumanul Quran terus dodok-dodok. Muat metu, aku harus sinau. Ya, tidak. Nunggu sampai dia apa? Tertidur di sini. Kemudian Asy-Sya'bi meriwayatkan Raqiba Zaid bin Thabit fa akhadha Ibn Abbasin birikabi. Zaid bin Thabit mengendarai kendaraannya. Lalu Ibnu Abbas memegang tali kendaraannya. Jadi memegang tali kendaraannya itu apa? Jadi tutun biar apa? Jalannya enak gitu, ya. Biar apa namanya? Nyaman jalannya. Faqala lahu, kemudian Zaid mengatakan, "La taf'al ya ibna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Jangan engkau lakukan demikian wahai anak paman Rasulullah SAW. Wahai ojo tak kau ini, jangan seperti ini. Faqala, kemudian beliau mengatakan, hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Demikianlah kami diperintahkan untuk melakukan terhadap ulama-ulama kami. Ya, jadi dua kejadian ya sudah diceritakan di sini. Yaitu ketika di depan pintunya rumahnya Mu'ad bin Jabal, ya, Abdullah bin Abbas tidak mau mengganggu, ya, dia nunggu. Kemudian apa? Megangi kendaraannya Zaid. Faqala Zaid, kemudian Zaid mengatakan, arini yadak. Ya, coba lihat tangan Anda wahai Ibnu Abbas. Fa akhraja yadahu, kemudian dia keluarkan tangannya, ya, dikira diajak salaman gitu. Faqabbalaha Zaidun. Kemudian Zaid mencium tangan Abdullah bin Abbas. Faqala hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kami diperintahkan untuk berbuat kepada ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan kisahnya oleh Imam Adz-Dzahabi dalam As-Siyar. Baik, ini yang pertama. Apa yang pertama? Tawadhu kepada guru. Siapapun, dimanapun Anda belajar, pada guru kalian, ustadz kalian, ya, semua guru. Ya. Jangan membedakan guru A dan guru B, semua guru. Ya. Kalau Anda bisa melakukan demikian, maka Anda, ya, akan mendapatkan keberkahan ilmu. Ya. Pernah saya ceritakan ya di kelas, mungkin pernah ada yang dengar cerita saya. Saya memiliki seorang teman, ya, kuliah di Libya, Jakarta. Kemudian ada seorang dosen itu yang, masya Allah, ngajarnya itu mungkin dianggap membosankan. Kan kita sering mendapati kan, ada guru yang membosankan, ada yang tidak membosankan. Gitu. Saya mengalami, saya juga mengalami, Anda juga mengalami. Ya. Ya. Sampai kalau dulu saya pernah punya guru matematika itu tidak pernah senyum. Dalam satu semester itu hanya 2 kali senyum. Dan setiap senyum itu semua kelas tertawa, sorak-sorak. Kenapa? Dalam satu semester hanya tertawa 2 kali. Dicatetin. Ada yang guru ngomongnya apa? Iya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Seret? Ya kan? Ya kan lagi? Ya kan? Ya kan? Ho atau gitu. Pernah kalian lakukan itu? Pernah ya. Senasib tadi. Teman-teman saya cerita gitu. Sampai punya kitab catatan gitu. Bukan catatan pelajaran. Mau guru matematika ling guyu agek ping 7 sampai seri. Ini iya toh. Nek bahasa Inggris and then 5 bahas 5 lur. Satu jam pelajaran ping 10 le and then.
Kembali ke tadi, dia itu dianggap membosankan. Kemudian para mahasiswa itu ada yang memperhatikan, ada yang tidak, dan banyaknya tidak memperhatikan karena membosankan. Ini secara ada benar apa tidak? Tidak benar. Setiap guru itu punya kelebihan, punya kelemahan. Tidak bisa guru itu Anda setel harus sesuai dengan keinginan Anda. Kalau Anda menginginkan semua guru itu memiliki kemampuan sama, itu hal yang mustahil. Tidak akan pernah Anda dapatkan di dunia ini. Kamu dalam belajar satu tempat, gurunya kan podo kabeh. Ora iso, enggak bisa. Itu yang harus diperbaiki siapa? Kitanya, muridnya. Jadi menghadapi guru siapapun itu harus apa? Siap. Oh, gurunya modelnya kayak gini. Oh, saya harus siap kayak gini. Sehingga apa? Tawadhu itu harus dijaga. Nah, teman saya ini cerita. Ya, teman saya ini cerita. Ada satu mahasiswa yang dia itu tetap menulis. Jadi guru menjelaskan, dosennya jelas, dia nulis terus tanpa henti. Tapi bukan nulis tadi ya. Oh, atau bukan. Ya kan, ya. Ya kan wadah wedang kan. Enggak. Tapi apa? Tulis. Penjelasannya apa? Ditulis sampai detail. Dan ini bukan hal yang mustahil. Ya, banyak mahasiswa yang kita lihat seperti itu. Kita ini kadang kalah. Ada yang daurah 1 jam, sesi 1 jam. Itu titik komanya dia tulis. Ada seorang ustadz yang demikian, tulis dan ngetik. Tidak apa namanya? Tidak tolah-toleh, tidak buka HP. Dia tulis terus apa yang dijelaskan saya, kalimat apa dia tulis. Terus ketik. Bahasa Arab. Sampai selesai daurah langsung selesai sesi masukkan grup. Bukan ringkasan lagi, tapi apa? Translate. Ya. Dan ini ada ini. Ini bukan hal negeri dongeng, ini ada. Dan ini tidak mudah ini. Konsentrasinya penuh. Dia lihat nulis terus. Teman saya tanya, dosennya membosankan kok kamu nulis itu ngapain? Gurunya membosankan, kenapa kamu tulis? Kemudian dia jawabnya, saya khawatir nanti kalau saya jadi guru, kalau saya nggak memperhatikan, saya nggak nulis, nanti murid-murid saya nanti juga ikut apa? Tidak memperhatikan nanti. Al jaza min jinsil amal. Dia mengatakan saya juga bosan nih, guru nih, dosen ini membosankan. Tapi saya khawatir nanti kalau saya jadi guru, murid saya juga apa? Membosankan, menganggap saya membosankan gitu, menyepelekan saya tidak mau. Ini tamparan keras ya kepada kita semua. Ya. Bahwa seorang murid itu bagaimanapun kondisi gurunya, dia harus apa? Tetap tawadhu. Harus tawadhu. Iya Ustaz, kami tawadhu. Kalau ada guru yang membosankan, kami tinggal tidur, tawadhu. Tawadhu ini tidur. Ya, jangan ya. Tadi gelasnya dikosongi. Nanti insya Allah ada apa? Hal-hal yang akan Allah bukakan untuk Anda ya. Kalau Anda bersabar terhadap guru yang demikian, pasti Anda akan mendapat ganti yang lebih baik ya. Kemudian yang kedua sekarang, masih ada waktu? Berapa? 5 menit. Baik, yang kedua, seorang murid harus bersabar menghadapi gurunya. Tadi tawadhu, merendah diri, ya, tidak sombong. Sekarang yang kedua apa? Harus sabar. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisahnya Nabi Musa dengan Khadir alaihissalam. Ya. Dalam surat Al-Kahfi yang antum baca sepekan sekali.
Antum akan lihat, kalian semua akan melihat, membaca kisahnya Nabi Musa. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Musa, kamu tidak akan sanggup sabar. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Dan Musa menjawab, qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amra. Insyaallah kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan. Dia akan berjanji untuk apa? Sabar. Syekh Sa'di di antara faedah dari ayat ini, beliau menjelaskan, barang siapa yang tidak memiliki kesabaran untuk menghadapi guru dan kesabaran dalam menuntut ilmu, serta tidak memiliki ketahanan atau ketegaran dalam belajar, maka akan terluput darinya ilmu yang banyak sesuai tingkat kesabarannya. Barang siapa yang tidak memiliki kesabaran, maka tidak akan mendapatkan ilmu. Jadi juga faedah tadi, kisah yang saya ceritakan tadi, kalau seorang itu sabar, pasti dia akan mendapatkan ilmu yang banyak. Ya. Tapi kalau sudah tidak sabaran, sudah wujuduhu ka'adami. Wujudnya di kelas itu seperti tidak ada di kelas. Tidak ada manfaatnya. Dia tidak mendapatkan apa? Faedah apapun. Dia tidak mendapatkan apapun. Kita selesaikan sampai akhir ini, ya. Kan tadi kita mulainya juga mundur. Imam Syafi'i rahimahullah, ya, berkata dalam bait syairnya, ya, isbir ala muril jafa min muallimi fa inna rusubal ilmi fi nafratihi. Sabarlah engkau dalam pahitnya menghadapi guru yang kaku atau guru yang keras, karena kegagalan dalam menuntut ilmu itu disebabkan lari dari guru. Ya, ada kata keras sedikit sudah mewek, sudah letoy, menyerah. Ya, kadang generasi kita ini kayak generasi ayam potong, ya. Tahu ayam potong, ya? Ayam kota, bukan ayam kampung. Ayam kampung itu kamu teriak-teriakin dia goyang-goyang aja. Tapi kalau ayam kota, kamu jedoti mercon gitu, gimana kira-kira? Stres, mati nanti. Minimal stres. Nah itu kita. Kokean makan ayam potong itu gitu. Bikin apa? Gampang stres. Mas, jangan tidur. Galak guru nih. Galak ustadz. Ya. Puyeng. Disuruh berdiri. Ustadz galak. Ya. Harus sabar. Wa man lam yaduk murrat ta'limi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayati. Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat saja, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Kalau dia tidak merasakan pahitnya belajar, pahitnya diuring-uring ustadz, pahitnya disuruh berdiri, suruh menghafalkan, suruh jalan jongkok, suruh push up, dia akan bodoh selamanya. Ya, ini bukan berarti saya melegalkan terus hukuman yang keras, tidak. Maksudnya kadang ustadz itu ada metode yang agak tegas sehingga murid itu harus apa? Memperhatikan. Wa man fatahu ta'limu waqta syababiha fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Dan siapapun yang tidak belajar di waktu mudanya, maka bertakbirlah 4 kali sebagai tanda wafatnya, kematiannya. Jadi suruh takbir 4 kali, berarti disolatkan jenazah. Padahal apa? Masih
hidup. Kalau mudanya nggak mau sinau, ditakbir keping 4. Maksudnya apa? Sholat ke jenazah. Wadhatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna lahu la'tibara lidzatihi. Keberadaan seorang pemuda ya demi Allah dilihat dari ilmu dan ketakwaannya. Kalau tidak ada keduanya maka tiada arti wujudnya. Hidupnya di dunia ini nggak ada artinya. Kalau dia tidak apa? Memiliki ilmu dan ketakwaan. Kemudian yang terakhir seorang penyair dalam kitab Ta'lim Muta'alim mengatakan innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idahuma lam yukrama. Sesungguhnya guru atau dokter itu keduanya apabila tidak dihormati tentu tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Guru tidak akan mengajarkan, dokter tidak akan memberikan obat diagnosisnya. Fasbir lidaika in ahanta tabibahu wasbir li jahlika in jafauta muallima. Maka kamu harus sabar menahan sakit apabila kamu menyepelekan orang yang dapat menyembuhkan. Begitu juga apabila kamu menyepelekan guru, maka siaplah untuk bodoh. Wallahu a'lam bishawab. Maka ikhwan kalian rahimani wa rahmatullah, para santri sekalian, mari kita camkan baik-baik ya dua adab yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama at-tawadhu, kemudian yang kedua sabar. Apapun kondisinya bersabarlah. Apapun kondisi yang Anda temui bersabarlah. Ya, Allah pasti akan memberikan apa? Ganti yang lebih baik. Ya, dalam ayat innallaha ma'as sabirin. Apa maksudnya ma'a di situ? Ma'iyah apa di situ? Ma'iyah khasah kepada orang yang beriman. Apa ma'iyah khasah itu? Allah akan menolong. Ma'iyah di situ adalah an-nasru. Ma'iyah khasah bimana an-nasru. Allah akan menolong. Allah akan membantu. Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Besok kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebih mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.